Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yakhluqul insana illa liya'buduh. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu wa nasta'inuh. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul ma'bud. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-ma'udu bil maqamil mahmud. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih melimpahkan kenikmatan yang tak terhingga banyaknya, kesehatan, kesempatan kepada kita kembali bisa melanjutkan ibadah kita di bulan Ramadan. Kali ini kita melanjutkan kajian Ramadan kita. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, puasa merupakan salah satu media untuk mendidik diri para pelakunya. Sebagaimana nama bulan Ramadan banyak sebutannya, salah satunya adalah Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan. Kalau kita melihat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 21, di situ salah satunya Allah menjelaskan tujuan beribadah setiap manusia adalah la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai seluruh manusia, beribadalah kepada Tuhanmu, Tuhan yang menciptakan kamu dan Tuhan yang menciptakan orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Secara umum ibadah tujuannya adalah agar menjadi manusia yang bertakwa. Secara khusus di bulan Ramadan ini Allah menyeru. Kaitannya di bulan Ramadan ada perintah ibadah syiyam. Ini ternyata secara tegas Allah ungkapkan tujuannya, yakni juga la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan syiyam di bulan Ramadan, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Kaum muslimin muslimat jamaah yang dimuliakan Allah, di sini bisa kita kaji bahwa puasa ini sangat dekat sekali pendidikan yang mengarahkan bagaimana manusia menjadi pribadi yang bertakwa. Karena puasa ini sifatnya sirriyah, sifatnya pribadi yang tidak bisa dilihat, diperhatikan orang lain, yang mempunyai multivisi. Paling tidak ibadah syiyam ini bisa mendidik rohiyah kita, bisa mendidik jasmaniyah kita, dan juga mempunyai visi habluminallah, habluminannas. Dalam hadis qudsi Allah juga menegaskan, qala Allah azza wa jalla kullu amali bani adam lahu illa syiyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Allah berfirman, semua amal anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan langsung membalasnya. Bukhari Muslim. Maka kita kaji, puasa ini menjadi pendidikan yang efektif untuk jasmani rohani, dan kali ini kami akan menyampaikan puasa ternyata mendidik, bisa membentuk integritas manusia. Paling tidak dengan puasa ini ternyata mendidik manusia yang punya muraqabah, jiwa merasa dimanapun diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, waskat wa kafa billahi syahida.
wa kafa billahi waliyya. Ini kita tentu harus memperhatikan. Kalau puasa ini kan kita tidak makan dikala bersama orang lain. Ini karena kita yakin melaksanakan perintah Allah tidak boleh makan meskipun dilihat orang banyak, bukan dorongannya hanya orang. Begitu juga ketika sendirian. Ketika sendirian di kamar sendiri, tidak ada orang, dikunci, kita pun tidak makan, tidak minum ketika siang di bulan Ramadan, karena kita yakin kapanpun, dimanapun ada yang memperhatikan kita, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang harus dikuatkan di bulan Ramadan ini, termasuk pendidikan puasa. Intinya adalah muraqabah. Nah, muraqabah ini akan membuahkan hasil yang sangat banyak kepada pelakunya, termasuk akan bisa membentuk menjadi pribadi muttaqin. Nah, oleh karena itu kesempatan ini kami tekankan lagi kesadaran bahwa Allah itu mengawasi manusia. Itu ternyata pengawasan Allah kepada manusia itu 4 lapis. Tentu kita tidak akan bisa menghindarkan diri dari pengawasan Allah terhadap apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, sesembunyi apapun, dimanapun dan kapanpun. Kalau kita lihat cara Allah mengawasi, paling tidak ada 4 lapis. Yang pertama, Allah mengawasi manusia, setiap orang itu langsung oleh Allah sendiri. Allah Maha Tahu. Allah juga menegaskan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami Allah itu ternyata apa? Lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya. Ternyata Allah itu menempel kapanpun, dimanapun, itu maha melihat. Sangat dekat sekali kepada manusia. Maka kalau seperti ini tentu apapun yang dilakukan oleh manusia, baik atau buruk, tidak akan bisa lepas. Yang kedua, pengawasan Allah itu selain Allah sendiri, ternyata melalui malaikat-malaikat Allah. Allah mengawasi melalui malaikatnya. Allah ungkapkan, ma yalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Tiada sesuatu yang diucapkan oleh manusia, yang diperbuat oleh manusia, melainkan ada di dekatnya itu malaikat yang mengawasi, yang selalu hadir. Kita biasa menyebut ada malaikat raqib, ada malaikat atid. Ini ternyata menjadi petugas-petugas pengawasan Allah melalui malaikatnya. Yang ketiga, Allah mengawasi kita manusia ini ternyata melalui makhluk ciptaannya yang berupa bumi yang kita pijak. Maka kalau kita lihat dalam surat Az-Zalzalah, yauma idzin tuhadditsu akhbaroha. Nanti akan datang suatu hari yang hari itu bumi akan menceritakan beritanya. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah bertanya kepada para sahabat, atadaruna ma akhbaroha? Wahai sahabat, tahukah kamu apa yang nanti diberitakan oleh bumi? Maka para sahabat menjawab, Allah wa Rasul a'lam. Allah dan Rasul yang mengetahui kira-kira yang diceritakan bumi nanti itu apa di hari itu. Ternyata Rasulullah mengungkapkan, fa inna ahbaroha antashhada ala kulli abdin au amatin bima amila ala dhahriha. Nanti bumi itu akan mempersaksikan kepada manusia, beritanya akan disampaikan kepada manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan, apa yang dikerjakan di punggung bumi tadi. Bumi cerita yang dilakukan si fulan, si fulana itu kira-kira apa. Takul, bumi itu berkata, amila kadza wa kadza fi yaumin kadza wa kadza fahadhihi ahbaruha. Si fulan ini hari ini melakukan ini.
itu ternyata apa yang dipijak manusia itu nanti menjadi saksi. Maka sekecil apapun yang kita lakukan, ini nanti bumi itu akan menjadi saksi, akan bercerita. Itu yang ketiga, pengawasan Allah selain Allah sendiri melalui malaikat, juga melalui bumi. Yang keempat, ternyata Allah mengawasi manusia itu melalui organ tubuh kita sendiri. Allah juga berfirman, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti akan datang suatu hari yang hari itu mulut-mulut manusia itu dikunci. Mulut tidak bisa bicara lagi. Wa tukallimuna aydihim. Nanti yang bisa bicara itu ternyata tangan-tangan kita itu akan bisa bicara. Wa tashhadu arjuluhum. Kakinya akan menjadi saksi bima kanu yaksibun, apa yang dilakukan, dikerjakan oleh manusia. Maka karena pengawasan Allah sangat ketat seperti itu, itulah sebenarnya harus kita ketahui lah, di bulan Ramadan ini kita melaksanakan siam ini sifatnya siriyah. Maka kalau kita pahami sebenarnya ini memperkuat muraqabah, pendidikan, pengawasan, kesadaran pengawasan akan adanya Allah dimanapun dan kapanpun. Termasuk harapannya dengan pengawasan ini, tentu orang yang berpuasa menyadari aktivitasnya ini nanti akan bisa membentuk pribadi-pribadi muttaqin. Yang pertama adalah jujur. Jadi dengan siam ini mestinya jujur kapanpun, dimanapun. Ini ternyata meskipun orang tidak tahu, ada yang mengawasi, ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan puasa ini nanti bisa kita gali beberapa pendidikan yang mestinya harus kita sadari. Selain pendidikan jasmani, pendidikan rohani, paling tidak tadi sekilas ini menjadi prolog kita yang akan kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.